Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Dion Darmajaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang internet dan saya akan membagikan pengalaman saya dalam menggunakan internet. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Nah, tahu nggak kalian bahwa standar teknologi yang dipakai itu ialah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat TCP/IP. Apa sih itu TCP/IP? TCP/IP ialah protokol pertukaran komunikasi yang digunakan untuk miliaran lebih pengguna di seluruh dunia. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengirim atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam telekomunikasi ini dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya seperti televisi dan radio. Lanjut yang kedua, yaitu komunikasi dua arah atau duplex. Komunikasi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya yaitu telepon. Dan yang terakhir ada komunikasi semi dua arah atau hub duplex. Dalam komunikasi ini, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contohnya seperti komunikasi fax dan chat room. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teknologi nirkabel. Sebelumnya teman-teman pernah mendengar istilah nirkabel nggak sih? Jika belum tahu apa teknologi nirkabel, saya akan menjelaskannya. Teknologi nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Orang-orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi wireless. Nah, dalam dunia teknologi, pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan teknologi tersebut. Pertama-tama, saya akan membahas apa aja sih keunggulan teknologi wireless ini. Keunggulan yang pertama yaitu tidak memerlukan kabel. Teknologi wireless merupakan teknologi nirkabel, artinya tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. Sebagai yang kita ketahui, penggunaan kabel selama ini dinilai kurang praktis dan menyulitkan bagi sebagian orang. Nah, dengan teknologi tanpa kabel ini, kita bisa mengurangi biaya operasional dalam penggunaannya. Kemudian, keunggulan yang berikutnya yaitu teknologi nirkabel memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Teknologi jaringan yang canggih saat ini mendukung kecepatan transfer data wireless, teknologi wireless. Kecepatan transfer data teknologi wireless ini dianggap lebih stabil dari teknologi kabel. Jadi, kita tidak perlu lagi ragu dengan kecepatan dan sinyal yang ditawarkan teknologi wireless ini. Oke teman-teman, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan keunggulan dari teknologi wireless ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari teknologi wireless. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Bahkan teknologi sekalipun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan teknologi wireless. Kekurangan yang pertama yaitu biaya yang mahal. Walaupun wireless mampu menekan biaya kabel, namun dalam pengembangannya ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih lagi jika ingin mengaplikasikannya pada jangkauan yang lebih luas. Selain itu, perangkat yang keras yang mendukungnya terciptanya teknologi ini tergolong lebih mahal ketimbang teknologi penggunaan kabel. Oke, kekurangan selanjutnya yaitu cuaca yang buruk dapat mempengaruhi teknologi wireless. Sinyal teknologi ini sangat dipengaruhi oleh cuaca yang sedang terjadi. Apabila cuaca menjadi buruk seperti hujan deras dan angin kencang, maka akan membuat sinyal dapat mengalami gangguan. Selain itu, banyaknya sekat-sekat dan tembok yang tebal juga akan mempengaruhi sinyal. Oke semuanya, itulah kelebihan dan kekurangan teknologi wireless yang saya sampaikan tadi. Sebagai yang kita ketahui, teknologi wireless yang ada sekarang tumbuh dengan sangat cepat. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan.
Akan tetapi, untuk bisa menikmati teknologi ini pun kita harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Oke semuanya, sekarang saya akan menceritakan pengalaman apa saja yang saya dapatkan dalam menggunakan internet. Pengalaman yang pertama yaitu waktu saya masih SD dulu, saya pernah mengikuti les mata pelajaran. Mata pelajarannya itu yang akan diujiankan. Pada saat itu, saya tidak punya HP. Jadi tempat saya les itu agak jauh dari rumah saya. Kira-kira 30 menitan dari rumah ke tempat les saya. Saya pergi itu diantar orang tua saya pakai motor. Nah, tempat les saya itu kalau jam pulang itu tidak selalu tepat waktu. Kadang lebih awal dari biasanya, kadang juga lebih lama. Nah, kalau pulangnya itu saya biasanya untuk mengabari orang tua saya. Kebetulan saya itu menggunakan telepon kabel yang ada di tempat les saya. Di tempat les saya itu ada disediakan telepon kabel dan itu gratis untuk digunakan untuk muridnya. Nah, telepon kabel ini berbeda dengan telepon yang sekarang yang tidak memerlukan kabel. Jadi di tempat les saya itu jika sedang mati lampu, ya otomatis kita tidak bisa menggunakan telepon kabel tersebut. Jadi seperti itulah kekurangan telepon kabel yang mana harus memerlukan arus listrik supaya dapat menyala. Kalau kelebihannya itu telepon kabel tidak memerlukan pulsa, supaya tidak perlu khawatir takut pulsa habis gitu untuk menelepon dengan durasi yang agak lama. Nah, pengalaman saya yang berikutnya yaitu pada suatu hari saya pergi ke kampus pakai motor untuk kegiatan belajar kuliah seperti biasa. Hari itu saya kuliah jam 10 pagi dan pulangnya itu jam 4 sore gitu. Jadi pada saat itu sudah jam pulang dan saya ingin pulang ke rumah. Nah, saya ke parkiran motor untuk mengambil motor saya. Cuman nasib saya tidak beruntung karena saya lupa dan kehilangan kunci motor saya di mana. Apalagi motor saya dikunci stang, mau didorong juga susah. Karena tidak ada bawa kunci cadangannya, saya pun menelpon abang saya di rumah untuk membawakan kunci cadangannya. Nah, hari itu yang bikin apes saya itu, saya bawa HP, tapi tidak memiliki pulsa dan kuota untuk menelpon. Karena kejadian tersebut, saya pun mencoba mencari wifi di sekitar kampus. Setelah dapat wifi, saya konekkan HP saya ke jaringan, ke wifi tersebut. Nah, dan saya pun menelpon abang saya untuk membawakan kunci cadangannya. Wifi-nya ini sinyalnya bagus sehingga membuat komunikasi lancar dan suara bisa terdengar dengan jelas. Kelebihan wifi ini ialah sinyalnya yang bagus dan kecepatan transfer data yang baik, sehingga membuat komunikasi tidak ada yang hambatan. Namun, ada kekurangan dari teknologi wifi ini, yaitu jangkauan sinyalnya yang terbatas. Jadi, kita bisa menggunakannya jika berada di dalam area wifi tersebut. Misalnya, wifi tersebut jangkauan sinyalnya maksimal 20 meter. Maka jika kita tidak dalam jangkauan sinyal wifi itu, atau kita berada di lebih dari radius sinyal wifi kira-kira lebih dari 20 meter, maka kita tidak mendapatkan sinyal wifi tersebut. Jadi seperti itulah kelebihan dan kekurangan teknologi wifi. Nah, lanjut cerita saya tadi. Singkat cerita, abang saya pun datang memberikan kunci cadangannya, dan saya pun segera mengambil motor saya di kampus dan bergegas pulang ke rumah. Oke teman-teman semuanya, itulah penjelasan materi tentang internet dari saya dan beberapa pengalaman saya tentang menggunakan internet, baik menggunakan kabel maupun nirkabel yang dapat saya sharing. Jika ada beberapa kekurangan baik kata-kata dan penjelasan dari saya mohon maaf. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih.